Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi, salam jumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil. Sebelum memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita mengawali pagi kita dengan renungan firman Tuhan dan doa, di mana di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Ketika Doamu Belum Dijawab. Nas firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-18, ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatkan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kau memberikan kami kesehatan, kesempatan, dan sukacita yang daripada Roh Kudus. Pagi ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Pimpin sertai kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Ada satu jenis doa yang paling sulit. Tahukah saudara? Bukan doa ketika kita sedang membutuhkan sesuatu. Bukan juga doa ketika kita sedang bersuka cita. Tetapi doa ketika kita sudah lama menaikkannya dan belum kunjung melihat jawaban. Pernahkah saudara mengalaminya? Sudah berdoa, sudah sembari menangis, sudah meminta, sudah menanti. Tetapi keadaan sepertinya tetap sama. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan mungkin tahun berganti tahun. Kita pun mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau mendengar saya? Kalau hari ini saudara sedang berada dalam keadaan seperti itu, saya mau katakan bahwa renungan ini secara spesifik tepat buat saudara. Kembali kepada Lukas 18 ayat 1 tadi dikatakan bahwa Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka. Kalau kita lanjutkan pembacaannya, kita akan bisa melihat perumpamaannya itu apa. Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan satu kata. Pertama, selalu, dan kata yang kedua, tidak jemu-jemu. Artinya, Yesus tahu bahwa ada saat-saat ketika kita akan merasa lelah berdoa. Ada saat ketika kita merasa, untuk apa ya saya berdoa lagi? Bukankah sudah berkali-kali saya meminta? Tetapi di sini Yesus mengajarkan, jangan berhenti. Mengapa? Karena doa itu bukan hanya tentang kapan jawabannya datang. Doa juga membentuk iman dan ketekunan. Kita sering berpikir bahwa iman itu berarti percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Tetapi seperti yang dulu pernah beberapa kali saya sampaikan, iman yang lebih mendalam adalah tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, meskipun kita belum melihat apa yang kita harapkan itu. Kita masih belum menerimanya. Itulah yang sulit. Ketika Tuhan menjawab doa kita, kita mudah berkata, Tuhan baik. Tapi ketika kita masih menunggu, apakah kita masih bisa berkata, Tuhan tetap baik? Ketika pintu dibukakan oleh Tuhan, kita mudah berkata, Tuhan menyertai saya. Tapi ketika pintunya masih tertutup, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan menyertai kita? Nah, saudaraku, inilah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Tuhan tidak selalu bekerja dengan kecepatan yang kita inginkan.
Kadang kalau kita berdoa ya, kita merasa Tuhan mengasihi kita tuh kalau cepat jawabannya. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan tuh tidak pernah terlambat. Tuhan, kita mempunyai waktu, Tuhan mempunyai rencana. Dan waktu Tuhan itu tidak pernah salah, saudaraku. Kadang-kadang kita meminta Tuhan memberikan sesuatu itu sekarang. Tapi Tuhan tahu bahwa kita belum siap menerimanya. Kadang-kadang kita meminta sebuah pintu dibuka. Tapi Tuhan tahu bahwa pintu itu justru akan membawa kita kepada sesuatu yang sebenarnya tidak baik bagi kita. Kadang-kadang kita meminta sebuah masalah diambil. Tapi ternyata Tuhan masih menggunakan masalah itu untuk membentuk karakter kita. Karena itu, saudara, jangan menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bekerja hanya karena kita belum melihat hasilnya. Ada pekerjaan Tuhan yang berlangsung di dalam diam. Seperti akar sebuah pohon tumbuh di dalam tanah sebelum kita melihat pohonnya bertumbuh. Demikian juga pekerjaan Tuhan. Tidak semua pekerjaan Tuhan itu bisa kita lihat secara langsung, saudaraku. Orang di dunia ini bilang itu misteri ilahi. Mungkin hari ini kita hanya melihat tanah, tapi Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu di bawah permukaannya. Akar-akarnya merambat masuk ke dalam mencari sumber air. Karena itu teruslah berdoa. Bukan dengan memaksa Tuhan, tetapi dengan percaya kepada Tuhan. Ada perbedaan antara Tuhan, Engkau harus memberikan ini. Dan kalimat yang kedua, Tuhan, aku percaya Engkau tahu apa yang terbaik. Aku akan tetap menunggumu. Dan doa ini adalah doa yang justru menunjukkan iman, saudaraku. Kalau hari ini saudara sedang menunggu jawaban doa, jangan berhenti. Kalau perlu berdoalah lagi, saudaraku. Besok berdoa lagi, lusa berdoa lagi. Bukan karena Tuhan lupa, tapi karena kita sedang belajar tetap percaya. Dan selama menunggu jangan hanya bertanya, kapan Tuhan menjawab? Cobalah bertanya, Tuhan, apa yang sedang Kau ajarkan kepada saya melalui proses ini? Mungkin Tuhan sedang mengajar kita bersabar. Mungkin Tuhan sedang mengajar kita mengampuni. Mungkin juga Tuhan sedang mengajar kita bergantung kepadanya. Apapun itu, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam proses. Jangan hanya berhenti berdoa karena belum melihat jawaban. Tetaplah datang kepada Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah berharap. Karena terkadang mujizat terbesar bukan ketika keadaan berubah, saudaraku. Tapi ketika hati kita tetap percaya kepada Tuhan di tengah keadaan yang belum berubah. Mari kita rendahkan hati kita meresponi firman Tuhan dan saya mau mengajak kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami datang kepadamu. Ada banyak doa yang mungkin sudah lama kami panjatkan. Ada doa yang belum kami lihat jawabannya. Ada harapan yang masih kami tunggu. Tuhan, ketika kami mulai lelah, kuatkan kami. Ketika kami mulai ragu, teguhkanlah iman kami, Tuhan. Ketika kami mulai berpikir bahwa Engkau tidak mendengar, ingatkan kami bahwa Engkau tetap hadir. Ajarlah kami menunggu waktu-Mu, Tuhan. Jangan biarkan kami menyerah hanya karena jawaban itu belum datang. Kami percaya Engkau mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Kerinduan kami, harapan, cita-cita. Baik itu untuk kesembuhan, kesehatan, kesuksesan di dalam usaha. Kami percaya waktu-Mu sempurna. Dan kami percaya bahwa sekalipun kami belum melihat jalan, tangan-Mu tetap memegang hidup kami. Hari ini kami menyerahkan kembali semua pergumulan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan memelihara hidup kami dan kami tidak perlu khawatir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan
di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.